Kalian pasti pernah dengar Citayam Fashion Week, fenomena yang sempat viral banget di media sosial tahun lalu. Zebra cross di kawasan Duku Atas, Jakarta mendadak berubah jadi runway dadakan. Tapi seperti halnya tren yang datang dan pergi, fenomena ini pun mulai redup. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih yang bikin fenomena ini muncul dan kemudian redup? Mari kita bahas. Awal mula Citayam Fashion Week sebenarnya gak direncanain. Berawal dari kebiasaan sekelompok remaja dari daerah Citayam, Bojonggede, dan Depok yang sering nongkrong di kawasan Sudirman, tepatnya di Dukuh Atas. Alasannya simpel aja, cuma buat ngisi waktu luang dan sosialisasi sama teman-teman sebaya. Siapa sangka aksi mereka nongkrong di Zebra Cross Sudirman ini malah menarik perhatian banyak orang. Video-video mereka yang gaya-gayaan di Zebra Cross sambil diwawancara oleh konten kreator langsung viral di media sosial. Netizen terhibur dengan tingkah laku dan gaya mereka yang apa adanya. Konten-konten itu cepat banget nyebar di berbagai media sosial kayak Instagram, TikTok, dan Twitter. Banyak netizen yang merasa terhibur dengan gaya dan tingkah laku mereka. Sampai akhirnya video-video mereka jadi viral dan jadi bahan obrolan di mana-mana. Fenomena ini dijuluki SCBD Fashion Week atau Citayam Fashion Week karena mereka sering nongkrong di kawasan Sudirman Central Business District. Meskipun sebenarnya tempat nongkrong mereka di Dukuh Atas. Nah, julukan ini makin populer dan melekat banget sama fenomena ini. Kepopuleran Citayam Fashion Week gak cuma menarik perhatian publik di Indonesia, tapi juga mancanegara. Media internasional kayak CNN, BBC, dan lainnya juga ngeliput fenomena ini. CFW jadi bukti kalau kreativitas dan ekspresi anak muda Indonesia gak bisa dibendung. Nah, kalau media internasional aja ngeliput, pasti ada dong dampak positif dan negatifnya. Citayam Fashion Week waktu itu jadi perbincangan di berbagai kalangan masyarakat. Gak cuma diramein masyarakat biasa, tapi juga artis, selebgram, sampai tokoh-tokoh besar pun ikut memeriahkan fenomena ini. Ada yang bilang fenomena ini menuai pro dan kontra. Tapi menariknya, di balik Citayam Fashion Week ini ada dampak positif dan negatif yang muncul. Menurut dosen sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, Luluk Dewi Kumalasari, Citayam Fashion Week merupakan sarana anak muda untuk mengungkapkan diri mereka secara jujur melalui fashion. Sehingga kreativitas para remaja sebagai kreator konten di media sosial pun meningkat. Siapa sih yang gak kenal JJ Slebeu, Roy, Kurma, dan Bonge? Berkat fenomena ini mereka jadi pentolan Citayam Fashion Week dan dapat pundi-pundi rupiah. Gak cuma mereka, pedagang kaki lima di kawasan itu juga ikut kecipratan rezeki. Gak cuma media lokal, media asing juga ngeliput fenomena ini. Misalnya media pemerintah China. Secara nggak langsung, ini bikin nama Jakarta dan Indonesia makin dikenal dunia. Fenomena CFW juga menarik perhatian tokoh-tokoh publik dari dunia hiburan sampai politik. Mulai dari Gubernur DKI Jakarta yang pada saat itu dijabat oleh Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ria Ricis, sampai istri Baim Wong. Semuanya ikut ngerasain catwalk jalanan ini. Ngomongin dampak positif dan negatif Citayam Fashion Week, ada juga yang bilang kegiatan ini lebih banyak menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif pertama adalah bikin jalanan macet. Zebra cross yang dipakai buat catwalk ini ganggu pengguna jalan lain, padahal fungsinya buat nyebrang. Semakin viral, semakin banyak yang datang ke sana. Tapi sayangnya banyak yang buang sampah sembarangan. Alhasil, lingkungan sekitar jadi kotor dan jauh dari kebersihan. Keramaian ini juga jadi sasaran empuk buat para pencopet. Ditambah lagi, cara berpakaian yang dinilai terlalu terbuka bisa mengundang pelecehan seksual dari orang-orang yang gak bertanggung jawab. Banyak remaja SCBD yang masih di bawah umur, bahkan ada yang tidur di trotoar kawasan Duku Atas Sudirman. Padahal ini bisa sangat berbahaya dan berawan tindak kriminalitas. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas menyayangkan Citayam Fashion Week dimanfaatkan oleh gerakan LGBT untuk mempromosikan ide dan gerakannya. Menurutnya, ini bertentangan dengan falsafah bangsa dan ajaran Islam, sehingga meminta pemerintah untuk menertibkan dan melarang tindakan tersebut.
Citayam Fashion Week mulai sepi itu ada hubungannya sama penertiban di kawasan Duku Atas. Ya, emang sih aksi catwalk di Zebra Cross itu keren dan viral banget. Tapi warga sekitar mulai ngerasa terganggu. Bayangin aja jalanan yang biasanya lancar jadi macet karena dipakai buat catwalk. Ya wajar aja kalau akhirnya pemerintah turun tangan buat menertibkan. Selain penertiban, kita juga gak bisa lupa kalau di era digital sekarang ini, tren itu datang dan pergi secepat kilat. Netizen selalu cari yang baru dan segar, jadi fenomena kayak CFW ini mudah banget tergeser sama tren-tren baru yang lebih fresh. Banyak konten kreator yang terus berlomba-lomba bikin hal yang heboh, sehingga persaingan buat tetap viral makin ketat. Lama-kelamaan, fenomena ini mulai ditinggalkan sama netizen. Para bintang CFW kayak Bonge, Kurma, dan Roy mulai sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Ada yang balik sekolah, ada yang fokus bikin konten sendiri. Kawasan Duku Atas yang dulu ramai sekarang jadi sepi lagi. CFW sebenarnya fenomena yang terbentuk secara alami dari tren gaya berpakaian anak muda di sekitaran Citayam, Duku Atas, dan sekitarnya. Fenomena ini cuma booming sekitar 1 bulan sebelum mulai meredup. Mulai redupnya CFW jadi topik yang sering dibahas. Ada yang pro, ada juga yang kontra, dan masing-masing punya alasan sendiri. Yang mendukung bilang kalau CFW itu bentuk ekspresi anak muda yang keren dan maju di dunia fashion. Tapi yang gak setuju khawatir kalau perkumpulan kayak gini bisa bikin anak muda terjerumus ke kenakalan atau penyimpangan perilaku. Apalagi ada fashion laki-laki yang bergaya seperti perempuan, yang bikin beberapa orang khawatir soal pengaruh LGBT. Remaja-remaja yang ikut CFW kan usianya muda-muda, sekitar 14 tahun sampai 18 tahun. Jadi pemikiran mereka masih labil dan mudah terpengaruh. Dan cuma itu, ada juga kekhawatiran soal tindak kejahatan. Tempat yang ramai kayak gitu bisa jadi sasaran empuk buat para pencopet atau pelaku pelecehan seksual. Remaja-remaja yang nongkrong sampai larut malam tanpa pengawasan orang tua bisa jadi target kejahatan. Ini juga salah satu alasan kenapa banyak orang tua khawatir dan berharap anak-anak mereka gak terlibat terlalu jauh. Setelah melihat gimana Citayam Fashion Week naik daun dan kemudian meredup, kita bisa ambil beberapa pelajaran. Fenomena ini nunjukin kalau anak muda kita tuh kreatif banget. Dari sekadar nongkrong di Zebra Cross aja bisa jadi tren yang viral. Tapi di balik semua keseruan itu ada juga sisi lainnya, yaitu macet, sampah, dan kekhawatiran soal keamanan jadi masalah yang gak bisa diabaikan. Wajar kalau akhirnya ada penertiban dari pemerintah. Meski CFW udah gak seramai dulu, semangat anak-anak muda itu tetap ada. Mereka sekarang sibuk dengan sekolah, bikin konten, dan kegiatan lain yang mungkin gak kalah seru. Tren sosial memang datang dan pergi, tapi jejaknya tetap ada. Intinya, mari kita terus dukung kreativitas anak muda Indonesia sambil tetap menjaga ketertiban dan keamanan bareng-bareng. Siapa tahu, besok atau lusa bakal ada tren seru lainnya yang bikin kita heboh lagi. So, itu aja pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.